Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan mengajak kalian membahas sebuah kegiatan yang sangat fleksibel, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Penasaran gak sih kalian sama kegiatan itu? Hayo, kegiatannya apa, tebak? Judul video kali ini adalah belajar bahasa asing ketika masa pandemi ini. Kenapa tidak? Sudah 1 tahun berlalu nih. Pastinya kalian semua sudah melewati banyak sekali waktu meski hanya di rumah saja kan? Kalian bisa mengisi kegiatan itu dengan melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Karena banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang dapat kalian lakukan meski di rumah saja dong tentunya. Ada memasak, berkebun, menulis cerpen, membuat cerpen atau menulis blog atau aktivitas-aktivitas yang lainnya nih. Bahkan ada satu kegiatan yang dapat kalian lakukan kapan saja atau fleksibel, yaitu belajar bahasa asing. Aku penasaran sih, apa kalian juga melakukan hal itu atau aktivitas yang lainnya? Kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita akan membahas mengenai belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing tentu saja menjadi kegiatan atau aktivitas yang saat ini digemari oleh banyak orang karena dapat dilakukan di rumah saja gitu loh. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin, Korea, bahasa Thailand, dan bahasa-bahasa asing yang lainnya dong. Pasti dari kalian pada saat ini banyak sekali yang suka menonton anime, drama Korea, drama Cina, drama Thailand, bahkan drama-drama dari negara yang lainnya. Bahkan film barat juga, ya kan? Dan aku sudah menebak pastinya kalian juga mempunyai idola atau mempunyai bias dari negara atau dari drama tersebut, ya kan? Pastinya kalian mempunyai idola atau mempunyai bias itu kan yang membuat kalian tuh makin semangat untuk belajar bahasa asing tersebut. Salah satunya aku ada penggemar drama Thailand tentunya. Jadi aku juga punya idola atau bias dari negara tersebut yang membuat aku juga makin semangat gitu loh untuk belajar bahasa Thailand. Bahkan di masa pandemi ini peminat drama Thailand atau series Thailand itu juga begitu meningkat. Jadi aku gak heran jika dengan banyaknya muncul series atau drama Thailand ini juga membuat orang makin banyak gitu loh ingin belajar bahasa Thailand yang menjadi salah satu bahasa asing. Supaya ketika nonton dan tidak ada subtitle atau terjemahan yang menemani, kita tidak menggunakan bahasa kalbu. Kebayang gak sih betapa susahnya ketika menonton drama atau series atau acara live idola kalian itu ketika tidak ada subtitle? Aku menebak kalian kalau artis itu ketawa, ikut ketawa, kalau artis itu ikut sedih, kita ikut sedih. Dan itu yang aku alami sendiri ketika menonton itu tidak ada subtitlenya gitu loh. Aku juga menebak kalian juga banyak banget yang suka menonton drama series Thailand. Dan aku penasaran juga nih, apa sih drama yang bisa kalian tonton? Silahkan komen di bawah ya. Di saat pandemi saat ini, bahkan banyak sekali lembaga-lembaga belajar bahasa asing di sosial media yang mulai bertebaran, mulai dari yang free atau gratis bahkan hingga berbayar. Dan jangan lupa, itu juga harus kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya untuk belajar bahasa asing tersebut. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya selanjutnya nih, aku mau menjelaskan sedikit saja mengenai negara Thailand yang aku ketahui. Kalian tahu nggak sih apa julukan negara Thailand itu? Ayo, apa? Ya, betul banget, yaitu adalah Gajah Putih. Yap, Gajah Putih adalah julukan dari negara Thailand itu sendiri. Kalian udah tahu belum kalau Thailand adalah merupakan negara yang memiliki nama terpanjang di dunia? Ayo, tahu belum? Thailand ini merupakan negara yang memiliki nama terpanjang di dunia. Namun orang sana sendiri menyebutnya dengan Krung Thep. Negara Thailand ini merupakan negara yang tidak pernah dijajah loh. Mungkin kalian ada yang tahu mengenai fakta-fakta tambahan Thailand? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Untuk menambah pengetahuan kita mengenai salah satu negara yang ada di Asia Tenggara ini dong tentunya. Dan aku, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, aku adalah salah satu orang yang saat ini sedang belajar bahasa asing ketika masa pandemi, yaitu bahasa Thailand.
Bahkan video ini pun aku buat terinspirasi dari diriku sendiri yang pada saat ini sedang belajar bahasa asing, terutama bahasa Thailand nih. Kalau ditanya kenapa sih memilih belajar bahasa asing, kenapa tidak kegiatan yang lainnya, kenapa ya? Oke deh, daripada kalian penasaran, aku akan jelaskan kegiatan yang saat ini aku lakukan, yaitu belajar bahasa asing, bahasa Thailand. Kenapa sih dia memilih bahasa Thailand sebagai salah satu bahasa asing yang ingin dipelajari? Kenapa? Apa daya tariknya? Oke, aku akan jelaskan. Karena menurut aku bahasa Thailand itu memiliki daya tarik serta tantangan tersendiri untuk dipelajari. Awalnya sih aku mengira bahwasanya belajar bahasa Thailand itu layaknya belajar bahasa asing yang lainnya yang mudah dan simpel untuk dipelajari. Namun kenyataannya sangat berbeda. Oke, perbedaannya sangat terlihat. Pertama dari hurufnya. Oke, Thailand memiliki karakteristik huruf yang berbeda dengan bahasa yang lainnya gitu loh. Bisa dilihat bahwasannya huruf atau aksara Thailand jelas berbeda dengan huruf yang kita punya. Mereka mempunyai 44 konsonan dengan kelas huruf yang berbeda-beda nih. Mulai dari kelas rendah, menengah, serta kelas tinggi. Dan jumlah dari huruf konsonan itu sendiri ada berapa? 44 dong. Serta huruf vokal yang, kalau kita huruf vokalnya kan A, I, U, E, O. Kalau di sana itu lebih bermacam-macam, bahkan juga ada klasifikasinya gitu loh. Ada kelas pendek, sudah juga kelas panjang. Karena bahasa Thailand itu bahasa yang menggunakan nada. Jadi pengaruh pendek panjang dari bahasa itu atau kalimat yang kita ucapkan itu juga memiliki arti yang berbeda nantinya seperti itu. Menurut aku pribadi yang saat ini sedang mempelajari bahasa Thailand atau salah satu belajar bahasa asingnya itu tuh tidak mudah. Jadi belajarnya juga harus sungguh-sungguh, harus selalu memperhatikan setiap review, harus memperhatikan oh tak salahku di sini nih. Aku tidak boleh mengulanginya, harus seperti itu. Harus teliti juga ya, karena mereka yaitu tadi menggunakan nada atau panjang pendek untuk membedakan artinya juga. Bahkan juga bahasa Thailand itu memiliki beberapa spesifikasi juga loh. Dan saat ini nih aku untuk mempelajari bahasa Thailand masih mencapai tahap membaca aksaranya itu. Dan buat aku tuh benar-benar memahami arti belajar yang sesungguhnya. Apalagi di saat ini harus berbahasa asing juga kan, sangat diperlukan gitu loh. Jadi tidak hanya mempelajari bahasa Inggris, tapi kalian juga harus menguasai bahasa-bahasa asing yang lainnya. Menurut aku belajar sungguh-sungguh itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi aku makin semangat ketika aku mendapat sebuah review dari gurunya itu. Aku juga makin semangat, oh salahku di sini nih, aku tidak boleh mengulanginya di kesalahan yang sama, seperti itu. Bahkan belajar bahasa asing atau mampu belajar bahasa asing pada saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang umum, apalagi mereka yang ingin bekerja di suatu perusahaan ataupun melanjutkan pendidikan magister atau S2. Tidak hanya bahasa Inggris saja, namun bahasa dari negara yang dituju jika melanjutkan studi S2 itu juga diperlukan. Supaya apa? Supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik ketika berada di negara tersebut. Karena belum tentu negara yang akan kita tuju dapat atau bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu loh. Kan kebayang gak sih jika kalian sudah melanjutkan pendidikan S2 tapi kalian tidak sungguh-sungguh mempelajari bahasa dari negara itu sendiri, tentunya kalian juga akan kesulitan untuk berkomunikasi loh. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana sih cara kalian untuk mengatur belajar bahasa asing di sela kegiatan kalian seperti kuliah, mengerjakan tugas, atau mengerjakan kegiatan rumah. Atau kalian mengikuti cara-cara ada di internet atau memiliki cara tersendiri. Jujur, kalau aku pribadi ini memang tidak memiliki hal yang spesifik ya tentang cara mengatur waktu antara mengerjakan tugas kuliah, tugas rumah, serta tugas untuk belajar bahasa Thailand ini. Tapi aku ada beberapa cara untuk membagi waktu yang mungkin saja sama atau bisa kalian contoh. Apa saja sih caranya? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama yaitu melihat jadwal
kapan sih tugas itu dikeluarkan dan kapan tenggat pengumpulannya, atau bisa kita menyebut dengan deadline gitu. Aku selalu memperhatikan, bahkan untuk mengingat itu aku membuat sebuah reminder di kertas yang aku taruh di tembok. Jadi tembok itu tuh penuh dengan catatan, oh tugasnya harus dikumpulkan hari ini nih, tugasnya besok, kayak gitu. Jadi aku harus bisa memanage waktu, memanage kegiatan aku, supaya kegiatan yang aku lakukan itu tidak berantakan. Yang kedua, segera mengerjakan tugas. Kenapa harus segera dikerjakan? Oke. Kenapa? Ini yang salah satu cara yang aku lakukan nih. Karena jika aku nunda, nanti aja nih, nanti ini masih bisa dikerjakan nanti, tenggatnya masih lama gitu. Aku pernah melakukan satu kesalahan yang menurut aku tuh hampir fatal. Ternyata pengumpulannya besok, bahkan pengumpulan nanti malam itu pernah. Jadi aku biasakan ketika mendapat tugas, terutama tugas kuliah, itu aku langsung kerjakan. Dan aku harus mengerjakan tugas yang satunya itu tugas belajar bahasa Thailand. Yang ketiga, untuk belajar bahasa Thailand ini benar-benar aku harus memperhatikan mengenai materi yang diberikan ya. Meskipun jujur, aku tuh masih teledor. Aku tuh orangnya teledor, jadi baru aja malam dijelaskan gitu, besok dikasih tugas, aku tuh udah lupa gitu. Jadi aku menggunakan sistemku sendiri, yaitu dengan mencatat serta aku memahaminya. Bahkan aku punya partner gitu, aku punya temen untuk belajar bahasa bareng. Bahkan aku tuh selalu dikirimin video mengenai belajar pada hari ini, misalnya tuh aku dikirimin untuk aku pelajari kembali. Karena aku tuh orangnya teledor, jujur aku tuh teledor, jadi harus diperhatikan benar-benar ya. Yang keempat yaitu belajar bersama teman. Oke, terdengarnya unik ya, tapi kayaknya ini udah biasa sih dikerjakan bahkan ketika kita mengerjakan tugas kelompok. Bedanya kalau untuk belajar bahasa Thailand ini nih, tugasnya individu, namun untuk berdiskusinya kita bisa bersama teman. Dan dalam belajar bahasa ini aku mempunyai teman, yaitu merupakan salah satu kakak tingkatku. Gunanya apa sih belajar bersama teman itu saling sharing, mengukur kemampuan kita juga. Tugas pertamaku waktu itu menulis huruf vokal dan huruf konsonan, dan diberikan warna untuk menunjukkan perbedaan di setiap klasifikasinya. Bahkan tugasnya selain tugas untuk menulis, itu juga membaca aksara. Jadi untuk pengumpulan tugas itu menggunakan media pesan suara, atau biasa kita menyebutnya dengan voice note. Kenapa harus menggunakan pesan suara? Oke, di situ ketika kita merekam suara kita akan terlihat jelas, oh di mana sih yang salah, di mana sih yang benar. Oh, nanti reviewnya seperti ini loh, kayak gitu. Bagiku metode pembelajaran yang disajikan ini seru ya. Sampai saat ini sangat seru dan berbeda dengan belajar yang lainnya. Bahkan untuk menjelaskan jika ada materi baru atau materi tambahan itu juga menggunakan media Zoom meeting. Selanjutnya, ini yang benar-benar bikin aku kadang agak kelimpungan sendiri, karena aku harus benar-benar, yaitu tadi mengatur waktu. Jika tenggat pengumpulan bahasa Thailand dan tugas kuliah itu bareng, jadi dalam satu waktu, biasanya aku pagi atau siangnya tuh tugas kuliah dulu, terus malamnya baru tugas bahasa Thailand. Bahkan aku mengumpulkan tugas bahasa Thailand itu bisa H-1, bisa malamnya deadline aku masih paginya, kayak gitu. Tetapi harus tetap dilihat ya tenggat pengumpulannya, bahkan harus disusun supaya apa? Supaya jadwal kita tidak berantakan dong tentunya. Dan yang terakhir yaitu membuat jadwal, atau kalian harus menuliskan jadwal yang dilakukan pada hari itu. Menurut aku hal itu sangat penting banget. Buat apa? Supaya aku tahu apa saja sih kegiatan yang aku lakukan pada hari itu, apa saja sih kegiatan yang aku harus selesaikan pada hari itu juga. Meskipun ya jujur kegiatanku suka banget berantakan, namun ya setidaknya aku tahu gitu loh, apa sih kegiatan yang aku harus lakukan pada hari itu juga, apa sih kegiatan yang sudah aku lakukan. Misalnya aku kasih memberi warna, atau aku coret dengan pulpen merah, atau dengan stabilo seperti yang itu. Jadi biar aku tahu gitu, oh ini kegiatan yang udah aku lakukan, ini kegiatan yang belum aku lakukan, oh ada yang belum nih, besok harus kerjakan, seperti itu. Oke, apakah kalian juga mempunyai cara untuk mengatur jadwal itu, atau kalian mempunyai cara tersendiri, atau bagaimana, apakah sama? Selain itu, ada nggak sih cara kalian untuk belajar bahasa asing selain yang sudah aku sampaikan tadi?
Ya, aku sangat penasaran nih, benar-benar penasaran, karena bisa jadi tiap orang kan metodenya berbeda-beda ya untuk memahaminya itu sendiri. Kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah. Oke, banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini. Mulai dari memasak, menulis di blog, berkebun, menulis cerpen atau membuat cerpen. Bahkan dapat juga memanfaatkan waktu itu untuk belajar bahasa asing tentunya. Bahkan banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk belajar bahasa asing tersebut. Dari ikut kursus atau bimbingan, belajar sendiri dari YouTube. Itu banyak sekali di YouTube, kayak situs atau sebuah channel untuk belajar bahasa. Bahkan di sosial media pun juga banyak, ada yang free, ada yang berbayar. Dan tetap diingat ya, kalian harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Aku punya sebuah kalimat yang benar-benar ini mengena banget di aku, yaitu belajar bahasa apapun, kalau udah ketemu metode belajar yang pas, awalnya sulit akan menjadi mudah. Seperti itu, tetap diingat ya. Kalau kalian udah mempunyai metode sendiri, kalian mempunyai cara tersendiri, belajar bahasa apapun, belajar bahasa asing yang sulit sekalipun akan menjadi mudah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, yaitu mengenai belajar bahasa asing ketika masa pandemi. Dan aku mau ngingetin, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar aku makin semangat gitu loh untuk membuat video-video atau konten yang selanjutnya. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar, aku harus membuat video apa sih untuk video yang selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.